teknik dalam konseling. Yang pertama, pertanyaan terbuka atau open-ended question. Yang kedua, sambung menyambung pembicaraan. Dan yang ketiga, keruntutan dalam konseling. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menuntut jawaban yang panjang, lengkap, dan tanpa batas untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan terbuka ini memerlukan jawaban penuh yang menggunakan pengetahuan atau perasaan subjek itu sendiri. Sehingga dalam konseling antara konselor dengan klien, pertanyaan terbuka ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting dimiliki oleh seorang konselor agar klien itu mau dan mampu menceritakan permasalahan kendala yang sedang ia alami. Fungsi utama dari pertanyaan terbuka ini adalah agar klien dapat berbicara secara lebih bebas dan terbuka. Apabila Anda merupakan seorang konselor pemula, keterampilan atau teknik pertanyaan terbuka ini sangat dibutuhkan untuk mendalami atau pada tahap penjajakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dari seorang klien. Selanjutnya, sebagai seorang konselor, apakah kita hanya boleh menggunakan keterampilan atau teknik pertanyaan terbuka, atau kita boleh menggunakan pertanyaan tertutup juga, dan mengapa? Tentu saja dalam konseling, kita juga boleh menggunakan pertanyaan tertutup ketika sedang melakukan konseling dengan klien. Karena pertanyaan tertutup ini bisa memberikan informasi yang singkat dan akurat serta fakta. Contohnya, apabila seorang konselor ingin mengetahui kliennya sudah berapa lama mengidap suatu penyakit, konselor bisa bertanya, "Sudah berapa tahun Anda mengalami penyakit ini?" "Sudah 4 tahun, Pak." Ini merupakan contoh pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan tertutup akan memberikan informasi yang lebih singkat, tetapi informasi tersebut lebih akurat dan biasanya sesuai dengan fakta. Dan konselor juga bisa mengkonfirmasi sesuatu informasi menggunakan pertanyaan tertutup. Misalnya, konselor ingin mengkonfirmasi apakah klien benar-benar sudah memaafkan orang yang menyakitinya. Konselor bisa bertanya kepada klien, "Maukah Anda memaafkannya?" Lalu klien menjawab, "Iya, saya mau." Berbeda dengan pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup biasanya jawabannya lebih singkat. Misalnya, ya, atau tidak, atau mau. Sehingga seorang konselor boleh menggunakan pertanyaan tertutup dan juga boleh menggunakan pertanyaan terbuka. Tetapi sesuai dengan kondisi. Apabila seorang konselor ingin mendalami permasalahan klien, pertanyaan terbukalah yang lebih tepat untuk dilakukan dalam proses konseling dan pertanyaan tertutup dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, tips dalam menggunakan pertanyaan tertutup agar dialog konselor dan klien tidak terputus, konselor bisa langsung menimpali pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka agar dialog antara klien dan konselor tidak terputus hanya pada pertanyaan tertutup. Contohnya seperti ini. "Sudah berapa tahun Anda mengalami penyakit ini?" tanya konselor. Klien menjawab, "Sudah 4 tahun, Pak." Lalu konselor langsung menimpali pertanyaan terbuka. "Bagaimana dengan progres kesehatan Anda saat ini?" Bagaimana itu merupakan pertanyaan terbuka. Jadi itu tipsnya. Setelah kita memberikan pertanyaan tertutup kepada klien, langsung kita timpali dengan pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan terbuka. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat ini? Yang kedua, ceritakanlah kendala yang Anda rasakan selama kuliah daring ini. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan bagimu dalam mengerjakan tugas? Dan yang terakhir, kenapa mau kecewa dengannya?
Maaf di sini maksudnya kenapa kamu kecewa dengannya. Contoh pertanyaan terbuka seperti ini bisa kita gunakan dalam proses konseling. Bagaimana, ceritakan, apa, dan kenapa. Mengapa juga bisa kita gunakan dalam pertanyaan terbuka. Tetapi, mengapa itu terkadang membuat klien merasa dirinya diintimidasi. Contohnya seperti ini. Kalau konselor bertanya kepada klien, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Itu pertanyaan bisa membuat klien merasa tersudutkan. Oleh karena itu, mengapa tidak terlalu disarankan untuk dilakukan dalam pertanyaan terbuka. Selanjutnya, contoh pertanyaan tertutup adalah, siapa orang yang kamu percayai? Yang kedua, maukah kamu bertemu dengannya lagi? Yang ketiga, sudahkah kamu membantunya? Dan yang keempat, akankah kamu memaafkannya? Tipe pertanyaan ini merupakan tipe pertanyaan tertutup di mana menuntut jawaban yang singkat dari klien dan biasanya adalah menuntut jawaban yang bersifat konfirmasi seperti pertanyaan nomor 2. Maukah kamu bertemu dengannya lagi? Klien bisa menjawab, tidak, saya tidak mau, atau ya, saya mau. Nah, seperti itu. Menggunakan pertanyaan terbuka dalam proses konseling akan memberikan keuntungan bagi pihak konselor dan bagi pihak klien. Kita bahas dari pihak konselor terlebih dahulu. Seorang konselor apabila menggunakan pertanyaan terbuka akan membantu konselor untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Nah, biasanya pada tahap awal, pada tahap pengantaran, konselor dengan klien belum memiliki ikatan emosional yang terlalu hangat. Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, konselor bisa mengakrabkan diri antara konselor dengan klien. Contohnya, pertanyaan di awal wawancara konseling adalah, bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Nah, seperti itu. Lalu, keuntungan yang kedua dari pertanyaan terbuka untuk konselor adalah pertanyaan terbuka membantu memperluas dan memperkaya isi konseling. Teknik pertanyaan terbuka ini kita lakukan dari awal tahapan konseling hingga akhir. Tetapi pada tahap penjajakan, pertanyaan terbuka akan sangat dibutuhkan dan akan sangat kita lakukan sering sekali di tahap penjajakan atau tahap eksplorasi, karena di sini kita harus mendapatkan informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dari klien. Keuntungan yang ketiga, pertanyaan yang diajukan konselor dapat membantu membawa hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dan konkret. Nah, di sini maksudnya adalah biasanya klien itu datang kepada konselor dengan membawa banyak permasalahan, sehingga konselor bisa bingung dari sekian banyak permasalahan yang ingin dibahas oleh klien, permasalahan mana yang paling urgen atau permasalahan mana yang paling penting untuk dibahas terlebih dahulu. Dengan adanya pertanyaan terbuka ini bisa membantu konselor mengkonkretkan, mengkhususkan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan keuntungan yang terakhir adalah pertanyaan diperlukan konselor dalam upaya mendiagnosis dan memberikan penilaian tentang masalah. Klien yang datang ke konselor, ada klien yang positif dan ada klien yang negatif. Klien yang positif adalah klien yang sadar bahwa ia bermasalah dan klien yang ingin dibantu. Sedangkan klien yang negatif adalah klien yang sebenarnya dia bermasalah, tapi dia tidak menyadari hal itu dan dia tidak mau dibantu oleh konselor. Oleh sebab itu, pertanyaan terbuka ini bisa konselor
dilakukan pada proses konseling untuk mendiagnosis dan memberikan penilaian tentang permasalahan yang ada pada diri klien. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pertanyaan terbuka untuk klien adalah klien memiliki kesempatan lebih panjang dan terurai sehingga jawaban klien tidak hanya 1 atau 2 kata. Dan klien mampu menyampaikan semua kendala-kendala, hambatan, atau tantangan yang ia alami saat ini. Klien tidak harus memberikan jawaban yang singkat atau terbatas, tapi klien bisa menyampaikan apa saja yang ingin ia sampaikan. Lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik sambung menyambung pembicaraan. Pembicaraan konselor dan klien itu harus saling sambung menyambung, karena untuk dapat melakukan konseling dengan baik diperlukan pertanyaan yang menyambung untuk membantu permasalahan, kendala, atau hambatan yang dihadapi klien dan proses konseling berjalan dengan efisien. Jika dalam konseling tidak terjadi sambung menyambung pembicaraan, maka pembicaraan antara konselor dan klien tidak akan menyambung. Pembicaraan pun kaku. Masalah yang dihadapi klien tidak akan terentaskan dengan baik, sehingga konseling tidak berjalan dengan efisien. Tidak berjalan dengan efisien di sini adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan dalam konseling. Nah, kita saja dalam kehidupan sehari-hari apabila sedang bercerita, ingin orang yang mendengarkan itu menanggapinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau menyambung. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari tidak suka apabila ngobrol dengan orang yang tidak memberikan feedback yang sama dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam sambung menyambung pembicaraan ini, seorang konselor harus meningkatkan fokus dan konsentrasinya dengan apa yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya, bagaimana dengan keruntutan dalam konseling? Nah, pembicaraan yang dilakukan oleh konselor dan konseling yang sudah sambung menyambung akan membawa proses konseling dalam keruntutan. Pembicaraan yang dilakukan antara konselor dan klien diharapkan runtut sesuai pada bahasan kendala yang dialami oleh klien agar konselor memperoleh cerita yang jelas dan dapat menemukan inti dari kendala yang klien rasakan serta keputusan yang akan klien lakukan secara tepat. Nah, oleh karena itu, teknik keruntutan dalam konseling itu sangat dibutuhkan. Nah, yang perlu diperhatikan seorang konselor dalam keruntutan konseling yang pertama adalah untuk dapat melakukan keruntutan, konselor dapat memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan si klien. Konselor harus fokus dan konsentrasi mengikuti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, konselor itu harus menangkap hal-hal yang penting yang disampaikan dari pernyataan klien. Hal tersebut ditanyakan konselor guna mendalami persoalan klien lebih dalam atau lebih lanjut lagi. Lalu, agar konselor dapat mengajukan pertanyaan yang runtut, diupayakan dalam bentuk yang pertama, seorang konselor itu harus melatih diri secara terus-menerus dalam memberikan pertanyaan terbuka. Lalu, konselor itu harus memiliki konsentrasi yang baik. Yang kedua, seorang konselor itu melatih cara berpikir, harus mampu berpikir secara baik dan terstruktur. Dan yang ketiga, konselor harus memiliki rasa kepercayaan diri bahwa ia mampu membantu klien yang sedang ia tangani. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang 3 teknik, yaitu teknik pertanyaan terbuka, teknik sambung menyambung pembicaraan, dan teknik keruntutan. Teknik ini sangat dibutuhkan untuk kita sebagai calon seorang konselor atau konselor pemula maupun konselor yang sudah profesional. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah dalam